Ya, selamat malam Bu Jeje. Apa Selamat kabarnya malam hari Bu ini? Ester. Sehat ya Bu Jeje? Alhamdulillah, luar biasa kabar Alhamdulillah luar saya. biasa ya. Ya, gimana? Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar Bu Jeje? Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan sangat padat sekali. Saya jam 5 baru selesai ekskul, siap pulang, mandi, sholat, dan siap-siap Zoom seperti itu. Iya, saya Bahagia bisa sekali melihat Bu Ester. dari muka Bu Jeje perasaannya sangat apa gimana Bu Jeje perasaan saat ini? Kalau perasaan sangat bahagia Bu Ester, tapi kalau Bahagia. fisik agak capek Bu Ester, kerja terus Bu Iya, Ester. fisik ya. Nggak apa-apa Bu Jeje, ada hikmah di balik semuanya, ada sesuatu yang memang Amin. harus kita korbankan untuk meraih mimpi kita ya Bu Jeje. Amin. Iya, Iya Bu Jeje, saya boleh tanya-tanya sedikit ya? boleh Bu Ester. Iya, ini nih saya ada sedikit ingin bertanya. Kemarin kan 2 bulan yang lalu ada kabar saya mendengar tentang Bu Jeje mengalami kehilangan motor. Jujurnya Betul. sebagai seorang teman, saya juga merasakan turut sedih ya Bu ya, apalagi benda tersebut adalah benda yang biasa Ibu pakai ke sekolah ya. Tentunya sangat berharga gitu. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu ketika terjadi kehilangan Oh, motor tersebut? oke. Siapa sih Bu Esther perasaannya yang akan bahagia ketika kehilangan? Jangan kan barang, pacar aja kehilangan kita juga uring-uringan 3 hari 3 malam kan Bu Esther. Jadi Iya, saat itu iya. perasaan saya itu shock. Habis shock tuh saya sedih. Habis itu saya mikir saya dengan apa ya ke sekolah ya. Ya sampai sekarang saya masih dengan jalan kaki Bu Esther ke sekolah Wah, seperti itu. Kalau untuk perasaan sendiri sedih, shock, campur aduk seperti itu Bu Esther. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Padahal saya udah hati-hati, padahal saya udah kunci semuanya. Tapi kok bisa ya? Cuman ya balik lagi Bu Esther, mungkin ini kehendak Tuhan kalau rezeki saya untuk motor itu cukup sampai di situ aja, cukup sampai tanggal 21 September tahun 2023 seperti itu Bu Esther. waduh. Nanti semoga Tuhan akan mengganti yang lebih baik ya Bu Jeje. Saya yakin di Amin. balik semua badai itu pasti ada pelangi. Ya, mungkin Tuhan akan memberikan Amin. lebih dari itu ya Bu Jeje. Nah, kemudian Amin Bu Esther. boleh sedikit saya tahu bagaimana kronologis ceritanya, kenapa bisa hilang di kosan sendiri? Oke. Jadi kronologinya adalah waktu itu besoknya itu ada acara perjusa perkemahan Jumat Sabtu. Nah, Kamis Hmm, itu saya bantu pasang-pasang tenda nih Bu Esther di ya, sekolah. Saya pulang hmm, pukul 7 malam. hmm, Sampainya di kosan pukul 7 malam, saya parkir hmm, motor di kosan. Udah saya kunci hmm, semuanya. Habis itu saya naik nih ke hmm, kos, saya mandi, istirahat. Besok paginya pukul 6 saya berangkat lagi ke sekolah karena ada acara perjusa kan. Pas nyampe di bawah, saya tinggal kan di lantai 2 ya Bu Esther, motor kan di lantai 1. Pas saya hmm, turun, itu keadaan pagar masih kegembok Bu Esther. Nah saya nggak lihat dulu hmm. motor, saya buka dulu gembok pagar, lalu saya mau ambil motor, ternyata motor saya sudah tidak ada Bu Esther seperti itu. Saya udah lapor ke polisi, bahkan polisi pun udah turunin busernya 2 orang. Setelah dicek ternyata CCTV di kosan pun dicabut Bu Esther. Jadi kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Kita seperti kehilangan jejak seperti itu Bu Esther. Tapi tanda-tandanya nggak ada karena gembok masih utuh, keadaannya masih kekunci, nggak ada pemaksaan dibongkar atau sejenisnya seperti itu Bu Esther. Oh gitu ya Bu Jeje. Sepertinya kalau dilihat dari cerita Bu Jeje tadi, keterangan Bu Jeje tadi, sepertinya tidak jauh-jauh ya, ini asumsi saya Bu Jeje dari orang dalam karena posisi pagar itu masih utuh ya, terkunci. Mm-mm. Nah, dilala CCTV-nya itu tidak mengalami kerusakan, tapi tidak Dicabut, berfungsi, Jose. iya, Tidak berfungsi karena rusak ya, mohon maaf saya tidak kabelnya berfungsi, dicabut. dicabut, seperti ada Mm-mm. unsur ketersengajaan, Iya. seperti itu ya Bu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, pada saat itu terjadi, adakah tindakan dari ibu yang punya kos ya, juragan kosnya terhadap masalah ibu, seperti apa tindakannya?
atau tanggapannya? Tindakannya, oke, tindakannya waktu itu sangat membantu sekali ya Bu Esther. Beliau mengantarkan saya ke RT, ke security yang jaga malam itu untuk lapor, bahkan ngecek CCTV jalan pun. Tapi memang tidak ada tanda-tanda seperti itu Bu Esther. Akhirnya eh, tindakan akhirnya itu saya digratisin Bu Esther, kos 2 bulan seperti itu. Tapi nanti Oh, bulan Desember udah bayar Bu Esther, seperti jadi itu. ada kebijakan ya Iya, kebijakan. dari juragan kos lah untuk memberikan Mhm. dispensasi 2 bulan Iya, tidak bayar ya. Mungkin iya salah satu Ibu bentuk Esther. kepedulian ya Bu, Iya, iya. dalam melihat keadaan ibu seperti itu, jadi ada toleransi yang diberikan. Ya oke. Kemudian eh, tindakan apa yang ibu lakukan setelah eh, pencurian itu terjadi Bu? Setelah pencurian itu terjadi, tindakannya yang pertama saya lapor ke satpam yang jaga, ditemani ibu kos. Habis Oh itu iya, lapor ke RW, ke RW. mengatakan, memberitahukan kalau saya kehilangan. Habis itu saya lapor ke Polsek, Polsek Kelapa Gading, Bu Esther. Habis itu sekarang kayak ya itu tuh saya mengurus kayak itu tuh 3 hari Bu Esther, tiga laporan, habis hari. laporan ya habis laporan kita dipanggil ke ruang BAP seperti itu, ditanya-tanya. Cuma saya shock juga ya di ruang BAP itu karena kan saya baru pertama ya Bu Esther masuk ruang BAP. Kebetulan ada kayak mungkin kriminal ya jatuhnya kan, kalau kita sebut penjahat kita belum tahu ya kasusnya. Satu ruangan tuh Bu Esther sama saya. Nah, saya tuh agak ngeri ya Bu Esther karena dia tuh namanya orang kriminal ya, kayak pengguna apa gitu, saya ngeliatnya agak takut. Dan itu satu ruangan sama saya seperti itu. Belum lagi di ruang BAP itu kan ada suara orang tuh keras ya Bu Esther. Waktu itu tuh Hmm. yang di BAP itu kepala polisi yang di BAP itu kan orang Medan ya, jadi dia tuh kayak geplak meja, nadanya keras sama penjahit. Saya sempat shock juga. Saya bertanya, saya di mana ya? Kayak saya nggak usah deh, saya lapor aja ya. Udahlah, udah hilang motor. Sampai saya takut seperti itu karena posisi itu udah jam setengah 8 malam seperti itu. Saya perempuan kan sendirian tuh di ruang BAP. Sisanya cowok-cowok semua Bu Esther menangani kriminal seperti itu. Habis itu udah selesai, baru bapaknya balik lagi ke saya. Maaf ya Bu, kalau ini agak keras karena dia kriminal gini-gini. Habis itu dilanjut pertanyaannya, menceritakan kronologi semua-semuanya. Habis itu ada timnya yang datang ke kosan, ngecek semuanya seperti itu. Lalu dia bertanya di kosannya yang megang kunci siapa. Ternyata kan kalau di kosan ini yang megang kunci pagar itu kan semua orang ya Bu Esther. Jadi siapapun bebas. Oh. Misalkan nih saya ngajak Bu Esther nih ke kosannya bisa karena saya megang kuncinya gitu kan. Saya nggak tahu ya misalkan Bu Esther ada, oh ini bisa nih, ini bisa, kita nggak tahu ya, tapi saya selalu positif, berpikir positif terhadap orang. Biasanya saya nggak mau mencurigai orang, saya nggak mau bikin-bikin alibi sendiri tentang kehilangan apakah itu orang dalam atau sejenisnya, seperti itu Bu Esther. Iya, betul sekali Bu Jeje. Memang kita harus apa namanya, harus berhati-hati ya Bu Jeje ya. Jadi dari cerita tadi yang Ibu bilang lapor ke sini, lapor itu memang prosesnya di Indonesia itu ya memang agak agar paling tidak untuk mengurus apa namanya surat kehilangan itu lebih mudah dalam artian ketika kita sudah melakukan prosedural atau ada bisa kalau mungkin bisa diganti motornya memang eh, memungkinkan untuk melalui prosedur itu ya dalam artian kalau memang masih masih ada penggantian ya. Ini kondisi motornya seperti apa Bu? Masih ada asuransinya atau memang sudah lunas? Hmm, sudah tidak ada asuransi Bu Esther karena sudah lunas. Tapi kalau Oh iya. misalkan masih kredit, biasanya ada gitu. Iya Asuransinya iya, seperti itu Bu sudah Esther. sudah lunas kebetulan ya. Oh Iya iya Bu Jeje, nggak apa-apa, berarti nanti, kalau udah lunas berarti nanti mudah-mudahan kredit lagi. saya doakan ada yang ngasih dalam bentuk cash ya Bu ya, dapat undian kah atau dari pasangannya Bu Amin. Jeje, Iya, semoga mudah-mudahan ya. sertifikasinya cair deh Bu Esther biar Amin bisa. amin amin. Iya kita Minimal beli percayalah. rodanya dulu. Ya boleh Bu Jeje, ya dicicil juga nggak apa-apa, ya kan. Iya, Kalau Bu Jeje mornya, ini luar biasa bautnya. nih. Kalau Bu Jeje, kalau saya jadi posisi Bu Jeje mungkin agak sedikit karena kebetulan saya tidak bisa mengendarai motor ya, jadi Mm-mm. agak trauma mungkin ya. Tapi kalau Bu Jeje saya lihat semangatnya luar biasa, dia hilang satu tumbuh 1000 ya Bu ya.
Nanti ada lagi rezeki, saya Amin. yakin semangat Ibu pasti ada lah untuk bisa, Iya. mendapatkan atau berpikir positif lah atas kejadian ini, paling tidak seperti itu. Oke, terus kira-kira nih Bu Jeje, kan sudah tahu nih situasinya itu kehilangan, ini pertama atau udah kesekian kali kehilangan motor itu di tempat kosan Bu Jeje? Kalau untuk motor ini pertama kali Bu Ester, tapi Oh, sebelumnya teman saya pernah kehilangan laptop sama handphone oh, juga. iya iya. Posisinya tuh dia cuman pergi ke kamar mandi doang cuci tangan, pas balik padahal laptopnya di bawah kasur udah nggak ada gitu. Itu tuh per 30 detik deh kehilangannya seperti itu. Nah kalau motor Oh, baru pertama seperti itu Bu Esther. jadi sudah pernah ada pencurian ya dalam bentuk benda yang lain Mm-mm. ya? Iya, oke. Iya, Jadi, nah ini kan berarti harus ada awasan ya bagi kita semua ya, iya, iya Bu untuk Esther. apa namanya, eee meletakkan benda dengan baik atau dalam artian menyimpan benda dengan baik. Nah, ini rencana ke depannya Ibu seperti apa nih supaya bisa aman nih, eee, apa namanya, benda-benda yang ada di tempat Ibu supaya tidak terjadi pencurian lagi, rencana Ibu seperti apa? Pindah kos atau seperti apa? Oke, jadi kalau untuk rencana ke depan tuh seperti yang kita tahu ya Bu Esther, kita yang berencana, Tuhan yang menentukan. Walaupun kita punya harta, kita gembok 5, kita rantai, kita kasih alarm atau sejenisnya, kalau memang sudah kehilangan otomatis hilang ya Bu Esther. Tapi Iya, betul. cara saya itu kita selalu berhati-hati seperti itu Bu Esther. Mungkin kalau emang kita kunci ganda seperti itu. Kalaupun toh Oh, kenyataannya masih hilang, berarti memang rezeki kita sampai di situ seperti itu Bu Esther. Tapi kita selalu berhati-hati juga seperti itu Bu Esther. Kalau untuk pergi loka karya kan Bu Esther melihat saya ya selalu ngechat PP saya, Bu Eka sama siapa pergi loka. Seperti itu Bu Esther sejak tidak ada motor seperti itu oh, karena kan kalau Gojek kan kita nunggu lagi, kadang ke sana ke sini kan susah ya Bu Esa. Saya selalu ngechat Bu Eka. Bu Eka, besok loka sama siapa? Seperti itu. Untung saya Masya Allah sekali saya dapat PP yang baik. Jadi setiap loka tuh bareng ya Bu Esa. Mungkin Bu Esa juga iya. ngelihat sendiri seperti itu Bu Esa. Oke. Pak Sutrismo ada resen? Baik. Kepencet kali. Oke. Kepencet kali ya, Pak Sutrismo, mohon maaf ada. Oke. Oke, sudah selesai apa gimana Pak waktunya? Belum, kita Belum ya? 19.35. Oke. Eh, selanjutnya Bu Jeje, berarti masih tetap ya ngekos di situ ya? Tidak ada Masih perubahan, Bu masih Ester. tetap. Barang saya sangat banyak Bu Ester. Iya nggak apa-apa Bu Jeje, kadang-kadang itu ujian buat kita untuk kita lebih baik atau lebih berhati-hati lagi ya dalam menjaga milik kita ya. Tapi saya salut sama Bu Jeje, berarti tidak merubah kependirian Bu Jeje untuk ada di tempat itu, berarti masih ada kepercayaan ya paling tidak tanggung jawab yang diberikan oleh si juragan kos itu kan sudah membuktikan bahwa dia uh, memberikan satu apa ya kebijakan bertanggung jawab lah secara tidak langsung atas kehilangan itu ya dengan cara memberikan dispensasi 2 bulan uang kos gratis ya Bu Jeje Iya seperti Bu Ester. itu. Ya oke baik Bu Jeje. Satu pertanyaan lagi buat Bu Jeje. Siap. Nah uh, dengan pelajaran apa yang kira-kira Bu Jeje ambil dari masalah ini, dari kehilangan motor ini? Adakah rema atau pelajaran yang Ibu ambil dari kejadian ini? Oke, pelajaran yang bisa saya ambil, kita tetap waspada, berhati-hati, walaupun kenyataannya kita akan kehilangan nantinya, tapi kita sudah kayak merasa puas. Kenapa kita kehilangan? Ya mungkin karena itu takdir Tuhan, seperti itu Bu Esther. Karena kita bukan Oh, orang yang teledor, kita udah berbuat hal-hal yang, oh kita rasa ini kita udah benar nih, kita hati-hati seperti itu. Dan mungkin untuk kita semua ya Bu Esther, iya. kehilangan itu adalah satu yang kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa pungkiri dan rahmat Tuhan pun atau kedatangan apapun juga kita mengucap syukur seperti itu. Mungkin yang kita kehilangan motor siapa tahu 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita nggak tahu ya datangnya roda 4 Iya, atau Masya Allahnya mungkin Allah memberi kita yang lebih seperti itu. Yang penting kita tetap berpikir positif, selalu berpikiran baik, baik terhadap Allah, baik terhadap sesama manusia. Bahkan saya pun
mendoakan yang mencurinya lah Bu Esther, saya bilang semoga yang Luar mencuri biasa, itu motor bisa luar biasa. dijaga baik-baik. Karena itu motor emang kesayangan banget ya Bu Esther dari tahun 2019 seperti itu Bu Esther. Bahkan saya mendoakan pencurinya juga Bu Esther seperti Iya, itu. luar biasa Bu Jeje. Itu luar biasa memaafkan ya. Mm-mm. Ada istilah pengampunan itu mengubah mengubah hidup kita gitu. Pengampunan kita berikan kepada orang itu mengubah hidup kita. Ya Iya, kan, ya insya Allah nanti mudah-mudahan juga merubah rezeki Ibu karena sudah mengikhlaskan, amin. ya Iya, kan? Ya, dan bisa merubah juga pencurinya mudah-mudahan dia tergugah ada mungkin ada panggilan atau ada teguran dari Yang Maha Kuasa melalui kejadian ini. Seperti itu ya, luar biasa Bu Jeje. Boleh nanya satu lagi Bu Jeje? boleh Bu Esther. Bu Jeje, pada waktu Bu Jeje kehilangan itu kan pasti sedih kan tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ada dampaknya nggak kepada tugas-tugas CGP yang diberikan kemarin? Eh, Dampaknya begitu besar nggak ketika terjadi itu? Karena kan kita sempat saya sama tim sempat mau traktir ibu supaya membangkitkan semangat gitu, ayo kita traktir Bu JJ yuk biar dia melupakan itu. Nah kira-kira seberapa besar dampak dari kejadian kemarin untuk Bu JJ dalam menyelesaikan tugas CGP ini? Seperti apa Kalau gitu? Ada untuk gangguan? dampaknya itu lebih besarnya itu ke waktu perjusanya Bu Esther, karena saya emang tidak ikut tidur di sekolah di tenda ya Oh, bersama anak-anak, karena kan posisi saya di BAP ya seperti itu. Jadi 1 tahun ini saya nggak bisa ikut perjusa nih di tahun ini sama anak-anak. Tapi kalau untuk tugas CGP ya berdampak sedikit lah Bu Esther, maksudnya itu kayak bukan tidak dikerjakan ya tugas itu, cuma saya itu butuh berdamai dengan diri saya sendiri. Saya harus menguatkan diri saya sendiri seperti yang saya bilang pada diri saya sendiri, itu motor udah, kedepannya itu kehidupan tetap berlanjut. Kalau misalkan kita stuck di merasa oh kita uring-uringan, nangis, jungkir balik, buat apa? Motor itu tidak betul, akan kembali seperti betul itu Bu Esa. sekali Bu Jadi saya JJ tuh luar biasa. ya, jadi saya tuh hanya berpikir ya udah hidup kita maju, banyak hal lain. Di depan masih ada kok masalah yang lebih besar dari ini seperti itu Bu Esa. Ya, luar biasa Bu JJ sangat jawabannya sangat menentukan dan sangat memotivasi saya ya, apabila mungkin suatu saat saya mengalami hal yang sama, paling Iya, tidak saya ada penguatan dari pengalaman Bu JJ itu kepada saya ya. Dan selanjutnya, apa ya, ini karena masih ada sisa waktu, bagaimana Bu Ken, kita kita lanjutkan lagi? refleksi. Oh refleksi ya, baik. Iya, Nah, ini kita buat refleksi satu-satu dari siapa? Bu JJ, silakan. hmm, dari JJ. Oke. Dari JJ kalau misalkan berarti JJ merefleksi untuk coach ya seperti itu. Ya, Kalau untuk refleksi ini dari pertanyaan-pertanyaan Bu Esther sebagai coach, JJ sebagai coach itu tuh pertanyaan-pertanyaan Bu Esther tuh mengalir apa adanya seperti air, seperti lingkup. Metode kita Tirta ya, Tirta itu air ya, seperti itu ya Bu Esther. iya betul Bu, Jadi betul sekali. mengalir dengan Mhm. pertanyaan-pertanyaan yang mengalir itu kayak saya pun kayak mempunyai kepuasan sendiri Bu Esther seperti itu. Kenapa? Karena saya kayak bisa mengungkapkan rasa yang dulu itu kayak oh, saya kehilangan. Oh, sampai sekarang ternyata masih ada yang peduli nih dengan rasa kehilangan saya. Saya bisa berbagi perasaan. Ekspresi wajah Bu Esther pun sangat membuat saya tuh merasa teduh seperti itu. Oh, ternyata saya tidak sendiri, masih ada teman saya yang walaupun 2-3 bulan dia masih ingat kalau terakhir itu saya kehilangan seperti itu. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Esther dengan pertanyaan-pertanyaannya. Sama. Kenapa? Karena itu bagi saya itu memotivasi saya untuk bekerja lebih giat lagi, terus memberikan nasihat supaya saya itu ke depan itu lebih berhati-hati lagi seperti itu. Saya sangat Betul. berterima kasih dan saya berikan aplaus sekali buat Bu Esther untuk malam ini. Sama-sama Bu Jeje, Bu Jeje juga luar biasa hari ini. Ya, luar biasa sekali. Saya bersyukur bisa dipertemukan dengan Bu Jeje untuk wawancaranya. Oke, selanjutnya saya ya Bu ya. Oke, Oke, baik. Untuk refleksi saya terhadap coach saya yaitu Bu Jeje. Pertama saya bersyukur Tuhan mempertemukan kita Bu Jeje. Saya itu sebenarnya amin. orang yang
harus dipancing juga baru ngomong. Oh Kalau iya, Bu Ester. nggak terlalu banyak ngomong juga sih kalau nggak ini, karena kan mungkin karena ada ngebawa Jawanya juga dari mama ya. Jadi kalau disuruh baru ngomong. Nah, jadi saya itu pertama bersyukur bertemu dengan Bu Jeje, bisa sharing sharing pengalaman, pengalaman yang tentang pencurian tadi berjalan dengan mulus ya, dengan lancar ya. Ceritanya juga sangat menggugah buat saya. Kemudian saya merasa banyak eh, ilmu yang saya dapat dari pengalaman Ibu Cici tadi, kehilangan tadi, mengampuni, mendoakan, kemudian mengikhlaskan adalah bagian dari bentuk apa ya, satu sikap yang luar biasa lah buat saya ya, luar biasa berserah kepada yang maha kuasa ya. Ya itu yang terkadang sulit kita lakukan ya, apalagi dalam keadaan yang sedih, banyak kerjaan segala macam, tapi tidak membuat Bu JJ menjadi patah semangat dalam menjalankan aktivitas, terutama mengikuti kegiatan CGP. Nah, kemudian saya juga berterima kasih kepada Bu JJ karena bisa meluangkan waktunya buat wawancara ini, menyambut baik dengan apa namanya, dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh sukacita. Nah, dengan saya juga merasa wawancara berjalan dengan lancar dan nyaman ya. Dan karena merasa semuanya keluar dari hati begitu saja ya Bu. Karena memang bagian dari pengalaman hidup ya Bu Jeje. Jadi ya itu yang keluar dan apa adanya. Saya suka sekali dengan Bu Jeje yang apa adanya dan selalu semangat, ramah, baik hati, cerdas. Wah luar biasa, itu saya sangat mengidolakan sebenarnya sih. Karena Sama Bu Ester juga sangat saya tidak menginspirasi pernah sekali. saya tidak pernah sepintar ibu gitu kalau ngomong susu, luar biasa lancar. Ya inilah saya dengan segala kekurangan, tapi ibu luar biasa, saya belajar dari ibu. Kita bisa saling sharing ya Bu ya, satu sama lain. Kemudian harapan saya ke depan ya Bu Jaja makin maju lagi, makin sukses lagi, makin diberkati lagi. Tuhan berikan Sama-sama. rezeki yang banyak, rezeki yang lebih, Amin. dengan sesuatu Amin. yang benar. Ya, Oke. itu saja dari saya. Maju terus, sukses selalu, menjadi mudah-mudahan kita semua lulus menjadi guru penggerak. Itu aja. Amin. Oke.